pedagang Denpasar Bali semuanya bagaimana ini kabarnya? Syukur Pak, rasanya Romo masih ayam tentrem, damai sejahtera. Lalu lakunya, kabar lakunya bagaimana? Kabar lakunya, kabar spiritualnya bagaimana? Masih lanjut juga. Ya terus, bukan hanya masih, lanjutlah pokoknya sampai dimanapun. Yang lain bagaimana kok diem? Ada progres. Kabar spiritualnya bagaimana? Apakah mengalami kemudahan, apa mengalami kesulitan? Banyak kehilangan. Banyak kehilangan. Apa yang hilang itu? Hilang rasa dendam. Keinginan yang aneh-aneh juga hilang. Baguslah. Rasa kosong itu Pak. Dalam artian tidak mau ngomong pun saya susah. Dalam artian spiritual. Ya. Males Pak ya. Jadi agak menurun ya. Bukan menurun. Kalau bagaimana ya? Kau itu nulis ngekos. Tidak loh. Apa yang misalnya saya baca di TikTok dan sebagainya sudah ada di dalam perasaan, sudah ada. Oh begini. Artinya tidak lagi, tidak kayak dulu kan harus sedikit tuh nulis langsung itu enggak berpikir gitu, merasa agresif dulu, agresif sekali. Agresifannya itu menurun. Hanya terkesan kerupuk itu malas gitu. Saya merasa begitu tuh. Jadi memperhatikan yang di luar ini itu kayaknya kecenderungan untuk, tapi bukan artian rasa sakti itu bukan artian kecil, enggak, malahan kalau ininya menggebu-gebu tapi sendiri gitu Pak. Di rumah suka menyendiri ya. Iya. Intinya kan hasrat atau keinginan yang berlebihan seperti dulu itu kan sudah berkurang. Nah ya seperti itu. Intinya kan seperti itu. Setidaknya itu sudah berkurang. Terus semisal masih muncul juga kita ndak ada hasrat untuk melakukannya kan ya. Nggak ada hasrat untuk melakukannya. Iya, nah gitu. Tapi titik klimak daripada yang saya sampaikan paham kan ya? Titik klimaknya dari yang saya sampaikan paham ya? Iya kan? Paham kan? Pegang kuat itu. Pegang kuat itu. Ya. Yang sampaikan 3 fase dalam spiritual Pak. Oh, betul. Seperti itu. Soalnya gini loh. Kalau panjenengan tidak memegang kuat dari pemahaman yang panjenengan dapatkan ketika saya menyampaikan sesuatu, ini nanti panjenengan mudah sekali goyahnya, itu mudah sekali. Satu itu. Lah, keduanya, kalau tentang diam ya. Kalau tentang diam ketika bersamadhi, setelah melakukan patrap, itu kan tinggal kita mau apa enggak, itu tok kan. Kalau kita mau, bisa diam. Tapi kalau kitanya enggak mau diam, mana mungkin bisa diam. Kan artinya diam ketika bersamadhi setelah patrap, itu bisa dikatakan mudah. Karena apa? Karena dia bergantung dari kitanya mau apa enggak gitu kan ya. Yang tidak mudah itu ya. Yang tidak mudah itu di luar patrap samadhi. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini jangan anggap remeh loh.
Rumit sekali itu. Ya, itu rumit sekali. Karena apa? Karena dia dibutuhkan kesadaran tinggi itu. Berapa tahun saya menjelaskan tentang itu. Tapi bisa dihitung loh. Yang bisa praktek di lapangan itu bisa dihitung dengan jari. Yang lainnya itu masih mencari-cari. Masih mencari-cari. Bukan praktek tapi masih mencari-cari. Paham memang dia paham, tapi ketika di lapangan bukannya praktek tapi mencari. Gitu. Jadi kesimpulannya itu bergerak sesuai gerak yang dikehendaki oleh hidup ini tidak mudah. Itu tidak mudah. Nah, konsekuen loh di situ ya, konsekuen di situlah. Apa namanya? Di posisi ini wahyu pancalaku atau keimanan kita itu terukur itu dari situ. Jadi seberapa percayanya kita kepada hidup kita. Seberapa yakinnya kita kepada hidup kita. Itu terukur di titik itu, Itu rumit sekali. Karena apa? Karena kalau hidup itu berwujud, berarti hidup juga sama seperti kita, memiliki dua tangan dan memiliki dua kaki. Kalau diilustrasikan berwujud ya. Lah kedua tangannya hidup apa? Mutmainah sama alwama. Lah kedua kakinya hidup apa? Amarah dengan supiyah. Kalau kedua tangan kita dia akan bergerak sesuai kehendak kita. Kedua kaki kita juga dia akan bergerak sesuai kehendak kita. Tapi mutmainah sama alwamah yang menjadi kedua tangannya hidup, ini tidak bisa bergerak sesuai kehendak hidup, itu belum tentu bisa. Begitu juga amarah dengan supiyah yang menjadi kedua kakinya hidup kan. Bergerak sesuai kehendak hidup itu belum tentu bisa. Karena masing-masing punya kehendak sendiri-sendiri. Masing-masing punya kehendak sendiri-sendiri. Lah ini kalau kesadarannya nggak tinggi, kesadarannya itu harus benar-benar tinggi. Kesadarannya. Kalau kesadarannya nggak tinggi, repot kita dibuatnya. Repot dari Tuhan. Bahkan kita nggak ngerti gitu. Mana kehendak hidup, mana kehendak empat anasir, nggak akan pernah paham. Untuk membedakannya itu nggak akan pernah paham, nggak pernah akan paham. Padahal saya sering menjelaskan tentang itu kan. Tapi ketika di lapangan, ini ceritanya di lapangan loh ya. Kalau sedang begini sih ya, paham, paham. Tapi kita di lapangan. Ketika di lapangan, ini kejadiannya kan spontanitas. Ya. Tanpa perenungan, kalau ada perenungan terlebih dulu gampang ya. Ini kejadiannya kan ketika di lapangan kan kejadiannya kan spontanitas, serba spontanitas. Nah, kejadian yang spontanitas ini loh yang membuat kita gugup. Nah, kegugupan kita menjadikan kita gagal. Gagal untuk bisa membedakan mana kehendak hidup dan mana kehendak empat anasir. Nah, ini yang apa namanya? Yang paham dalam jumlah banyak itu kadang kita dari Bengkalo tentang ini. Ini tinggal kadang saya yang di Denpasar ini bener klik belum di sini. Ini terumit karena kita belum terbiasa loh. Bergerak sesuai gerak yang dikehendaki hidup itu kita belum terbiasa. Sama sekali belum terbiasa. Nah, ini poro kadang saya yang di Denpasar ini gimana? Ini udah klik belum di sini ini. Ini rumit sekali di situ.
bisa di situ. Nggak ada itu ujian, itu nggak ada kalau bisa di situ. Ujian itu nggak ada. Nggak jadi itu nggak ada. Nggak mujarab, nggak ada. Kalau sudah ada di situ. Dalam artian benar-benar sudah tidak meragukan hidup gitu loh. Benar-benar sudah tidak meragukan hidup. Benar-benar mengandalkan hidup. Ada yang paham tentang ini? Saya minta ungkapannya. Saya begini Pak, yang Pak W bilang itu memang dalam keadaan kita merenungkan dulu sebelum bergerak memang gampang gitu. Ya. Tapi dalam keadaan spontanitas, terus saya spontanitas, karena begitu Anasir itu maunya dia bergerak. Cuma spontanitas itu ada dua dualisme Pak. Bukan cuma dua Pak Gunaya. 5-2-5-lisme. Maksud saya dualisme itu bertentangan ini dari gerak itu saya ini hidup, saya ini Anasir. Nah di sini kadang-kadang saya akhirnya kembali cuma membedakan gitu. Nah di sini kurang anunya saya, kurang apa namanya karena spontanitas dia itu Pak gitu loh. Kadang-kadang keduluan si Anasir ini yang bergerak gitu. Kalau itu tidak termasuk rumit Pak Gunaya. Tidak termasuk rumit. Rumit yang saya maksud, kehendak hidup itu sangat bertentangan dengan logika. Bertentangan dengan nalar. Jadi apapun kehendak hidup, menurut otak kita itu aneh gitu loh. Aneh, memalukan, seakan-akan hendak mencelakakan, dan itu tidak masuk akal, gitu. Tidak masuk akal. Bahkan otak kita mencernanya itu mustahil. Rumitnya di sini Pak Gunaya, rumitnya itu di sini. Walaupun ada beberapa video ya, yang dimana di dalamnya saya menjelaskan, kehendak hidup itu bertentangan dengan logika. Ada kan video saya mengatakan. Tapi ketika praktek di lapangan, belum tentu kita itu juga bisa spontanitas paham tentang itu. Pasti logikanya bermain. Pasti logikanya bermain. Iya. Masalahnya. Ya, itu dia. Tapi sana hilang Itu yang akhirnya kita menggunakan logika. Ya, menggunakan logika, bahkan logika ini kita gunakan untuk menentang hidup, untuk menghakimi hidup. Nah, selama ini masih terjadi pada diri kita, artinya kan kita jangankan manunggal, berdamai saja belum kan? Kalau ini masih terjadi kan? Iya, berdamai aja belum kan? Apalagi manunggal. Ya, hakikatnya iya manunggal, tapi syariatnya, gulungnya iya manunggal, gelarnya ini loh, gelarnya belum klop, ya kan? Belum berdamai, belum bersahabat. Nah itu. Apa perlu saya kasih contoh tentang ini? Sangat perlu. Iya, soalnya itu tadi. Selama ini kita selalu menentang gitu. Inilah yang menjadikan kita mengingkari kuasa hidup itu di bagian-bagian ini. Jadi kalau di nalar, ya memang enggak masuk nalar. Di logika enggak masuk, di logika enggak masuk. Enggak masuk. Karena hidup itu bukan logika. Hidup itu bukan nalar. Logika itu wujud kita. Nalar itu 4 anasir kita. Nah kalau hidup kita gaib, gaibnya gaib. Kan gitu. Karena menyeretnya itu halus sekali. Iya. Ketika ada gerak kita, akar sudah diambil alih langsung. Iya, karena mijilnya itu bersamaan. Mijilnya itu bersamaan. Kejadiannya itu bersamaan.
ndak berselisih waktu atau berselang waktu itu enggak. Misal contoh, ini saya kasih contoh ya. Saya mau merokok, ngelihat tinggal 1 batang. Katakanlah seperti itu ya. Rokok saya tinggal 1 batang. Maka hendak saya nyalakan ini rokok. Ya. Ketika itu juga hidup akan bergerak. Dalam artian hidup akan berkehendak. Berkehendak apa? Mencari rokok. Entah itu beli atau apalah intinya. Intinya kan hidup akan bergerak dan hendak menggerakkan jiwa raga kita untuk membeli rokok. Dan hidup menghendaki membeli rokok ini di Indomaret atau di Alfamart. Maka jarak dari sini ke Indomaret itu 3 km. 3 km. Dan hidup menghendaki jiwa raganya membeli rokok di Indomaret atau Alfamart yang jaraknya 3 km dari tempat ini. Bersamaan itu 4 anasir ini langsung aktif. Dalam perjalanan 3 meter ke Indomaret, di sepanjang jalan, kanan kiri itu banyak toko, banyak kios yang juga menjual rokok yang sama. Gitu. Juga menjual rokok yang sama. Nah, dari sini mulai muncul itu logika. Logikanya 3 kilometer itu setengah gelas bensin harus mengeluarkan motor dari garasi. Belum lagi nanti kalau macet. Kenapa tidak beli rokok di tangga saya saja? Toh sama rokoknya. Bahkan mungkin lebih mahal di Indomaret. Gitu kan ya? Masuk logika kan? Masuk lah. Kehendak hidup enggak logika kan? Kayak gitu. Itu contoh itu. Itu contoh. Enggak masuk logika. Ya? Kalau kehendak 4 anasir, logika banget. Kalau saya beli rokok di kios tetangga saya yang jaraknya hanya 5 meter, 1, hemat tenaga. Nggak harus mengeluarkan motor, nggak harus mengeluarkan kendaraan, 1. Kedua, jualannya tetangga saya jadi laku kan. Logika kan? Logika. Ini oleh siapapun pasti akan dilogikakan. Wah, berarti kehendak hidup itu bikin capek. Nggak logis. Kalau ngikutin kehendak hidup, tetangga saya jualan rokok, jarang yang beli, jarang lakunya. Lawang saya yang butuh rokok bukannya beli kepada tetangga, harus beli di Indomaret yang jauh. Nah, itu. Bisa ya, kemana arah bisa paham ya. Di situ loh. Ini loh yang sering menjebak kita itu di sini, yang sering menjebak kita. Tapi saya merasa dimudahkan dengan itu. Padahal hidup menghendaki kita membeli rokok di Indomaret itu dikarenakan ada gaib, ada rahasia yang hendak diberitahukan kepada kita. Itu. Misal contoh lagi, ada acara pertemuan agak jauh tempatnya yang mengharuskan kita menggunakan kendaraan. Ya. Tiba saatnya menghadiri pertemuan tersebut. Berkendaraanlah kita. Saking asiknya,
saking asiknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mana sempat berpikir helm? Kira-kira gitu enggak? Mana sempat berpikir STNK, berpikir SIM, mana sempat? Ya kan? Nyelonong aja pergi menghadiri pertemuan tersebut bawa motor. Nyampe di jalan ada tilang di depan. Wing, wis, ada jalur tikus di sana. Ada jalan potong di sana. Ingat dah, SIM, STNK, nah itu. Ketika bawah sadar kita mengetahui kalau perjalanan ini tanpa helm, tanpa SIM, ini sudah meremehkan hidup kan? Udah mengecilkan hidup loh ini sudah. Ragu kan? Kena tilang saya. Tuh. Kena tilang saya. Padahal hidup sudah menjamin itu. Tapi kita sudah memponis. Berarti kan sudah menghina banget ini, sama hidup sudah menghina. Sama halnya kita sudah menyimpulkan bahwa hidup tidak akan mampu melindungi saya dari polisi-polisi itu. Ambillah jalur tikus. Nggak jadi ya, nerabas. Karena apa? Karena di sana ada tilang. Nah, rumitnya ini loh di sini. Rumitnya itu di situ. Nah, yang membuat kita terbelenggu selama ini, yang membuat kita kesana kesini tidak ada penyelesaiannya sama sekali, adalah di bagian ini. Sedikit pun nyaris kita tidak pernah percaya sama hidup kita. Walaupun hanya sedikit loh itu. Padahal dia sangat kuasa. Kita selalu mencurigai hidup kita selalu meragukan hidup kita. Bahkan kita sama sekali tidak percaya kepada hidup kita. Padahal dia bertanggung jawab atas jiwa raga kita. Hidup dan mati. Bagaimana mungkin seseorang yang bertanggung jawab tidak memiliki kemampuan? Dan yang memberikan tanggung jawab itu adalah Maha Hidup. Masa iya Maha Hidup itu buta, nggak tahu kalau hidup itu tidak bisa apa-apa? Kok dikasih kepercayaan setinggi itu, sebesar itu kan? Nah ini yang menjadikan kita berpisah dan tidak dalam keadaan manunggal adalah yang barusan saja saya sampaikan. Nah selama ini kita terjebak di situ. Hidup berkehendak, kemudian bergerak, menggerakkan raganya. Katakanlah membuat rumah. Hidup kan hanya menghendaki itu kan, membuat rumah, membangun rumah. Titik udah, titik. Tapi di dalam prakteknya rumahnya itu sebesar ini, ukuran segini, warnanya gini. Ribet udah di situ. Ribet dah di situ. Ujung-ujungnya apa? Nggak kejadian, nggak jadi buat rumah karena ribet itu tadi. Ribet itu tadi. Karena apa? Karena kita mencernanya rumah itu nggak ada model, rumah itu nggak ada warna, rumah itu nggak ada atapnya, rumah itu nggak ada kulkasnya di dalam. Kita mencernanya kan seperti itu. Padahal yang namanya rumah itu ya pasti komplit kan. Jadi kita curigai seperti itu. Hidup itu bodoh. Mana tahu dia warna rumah yang sedang ngetren zaman ini apa. Model rumah yang ngetren zaman ini bagaimana. Nah kita mencernanya hidup kan tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Kita mencernanya hidup hanya tahu rumah aja gitu.
Ya gitu kan. Nah, ini loh yang menjebak kita selama ini gitu. Karena kita nggak bisa ajak komunikasi. Jadi kita memberikan detailnya itu lah. Ya itu tadi gitu loh. Kita berupaya melampaui kecerdasan hidup. Padahal kita nggak bisa apa-apa. Tapi sok bisa, sok cerdas. Nah, rumit itu rumit sekali. Apalagi sampai sesuatu, apalagi sebuah peristiwa besar. Semakin besar peristiwanya, semakin rumit. Karena kejadiannya, mijilnya itu bersamaan. Mijilnya itu bersamaan. Namun sesungguhnya kalau panjenengan jeli, simpel loh aslinya. Jawabannya simpel. Kesimpulannya itu simpel banget kalau panjenengan jeli. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Misal contoh. Yang pertama. Beli rokok di Indomaret. Simpel kan? Contoh yang kedua. Membangun rumah. Simpel kan? Nah, kalau sudah seperti itu berarti kehendak hidup yang mana? Aslinya simpel kan hasilnya. Jadi kalau repot gitu ya. Seperti pengalaman Pak bilang, maaf, bukan saya menggurui yang lain. Itu kejadian nyata Pak, saya Pak. Lah iya memang begitu. Begini, saya dari Dalung satu mobil mau ke negara ke Pura Solo. Dari Dalung sampai pertigaan yang ke kanan tuh mau ke Sempidi, aturan yang lurus nih Pak, lebih dekat sampai di Kapal, lebih dekat. Tapi saya ke kanan Pak. Jadi teman-teman yang lainnya ini ibu-ibu marah sama saya. Mangku gimana kok makin jauh lewat saya? Tanpa saya sadarin. Saya ini putra Romo, mau apa kamu? Tuh. Setelah saya sadar, saya malu. Benar saya ngikut ini. Nah, ternyata pas setelah di kapal, kalau saya lewat di Sempidi, lewat Bagian Basi itu Pak. Ternyata tadinya 5 menit yang lalu itu angin siklon Pak. Ketahuannya setelah hilang anginnya itu baru oh ya pantas ke sini tadi gitu. Saya baru sadar oh tadi mungkin itu satu contoh Pak gitu. Iya, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan sekarang begini Pak. Tapi contoh Pak yang pertama, padahal kan urip itu atau hidup menghendaki jalan yang 3 kilo itu. Tetapi di perjalanan 4 anasir memerintahkan lagi yang lebih bukan memerintahkan, memberitahu perbandingan gitu kan, perbandingan. Ini lebih simpel, lebih dekat, lebih tidak melelahkan. Logika kan gitu Pak. Ya. Tetapi kita punya kesadaran di sini kalau kita sudah sadar, apakah harus yang kalau bukannya harus lagi kan harus mengikuti kehendak urip gitu Pak. Kan kita sedang mengabdi kepada hidup. Betul. Jadi jangan ikuti selain hidup kalau tidak ingin seperti masa lalu kan gitu. Betapapun itu logikanya. Selogika apapun selama ini kan nggak ada yang memuaskan kita kan. Ya kan? Selogika apapun selama ini kan nggak ada yang memuaskan kita. Nah itu kita ambil pengalaman itu. Kita ambil. Ya gitu. Praktek paling rumit itu. Praktek paling rumit di situ. Semakin besar peristiwanya, semakin rumit. Bukan semakin jeli, semakin konsekuen gitu. Untuk mengikuti hidup itu jangan tertarik dengan yang lain. Jangan tertarik. Betapapun itu indah. Iya. Apapun yang bisa dilogikakan itu kan palsu hasilnya. Ya. Apapun yang bisa dilogikakan, apapun yang bisa dinalar itu kan hasilnya palsu.
Iya. Ego itulah yang palsu. Iya. Saya berpraktek kalau mengikuti kehendak hidup itu biasanya trik saya dengan mengikuti di sini plong atau sesat. Mana ada kehendak pertama itu saya rasa itu kehendak hidup. Ya. Tapi yang sulit yang sering saya alami melawan kehendak istri gitu. Kan niatnya sudah kehendak hidup, tapi dalam perjalanan bersama istri yang Lah itu memang bagiannya. oh gitu ya. Iya, bagiannya. Jadi kalau kita tidak tertarik dengan yang lain, maka 4 anasir akan menyapa 4 anasir yang lain untuk menggunakan raganya. Lah itu setidaknya kita harus berhasil 7 kali berturut-turut, Pak. Mang. Saya kira mungkin kehendak istri Udah lewat itu. Kita membutuhkan 7 kali laku di situ. Baru hidup percaya. 7 kali tidak meragukan hidup, 7 kali berturut-turut tidak mencurigai hidup, 7 kali berturut-turut tidak meremehkan hidup. Nah, baru terjadi keakraban di situ. Baru terjadi perkongsian di situ, persekutuan di situ. Tidak ada pengingkaran lagi. Itu bisa durasinya lama, itu bisa berapa? Apanya itu? Durasi. Ya tidak bisa ditentukan, tidak bisa kita rancang, nggak bisa. Karena dia spontanitas. Kespontanitasannya itu diambil dari keadaan kita pada saat itu. Keadaan kita pada saat itu perlu apa, butuh apa, gitu. Jadi kalau kita sedang tidak membutuhkan apa-apa, sedang tidak perlu apa-apa, tidak akan berkehendak hidup itu. Gitu. Misal contoh, saya perokok, tidak punya rokok, berarti kan saya sedang butuh rokok tuh. Nah di sini hidup baru mulai akan berkehendak. Tapi hati-hati, karena apa? Karena ada yang bersamanya, Dan yang menyertainya itu pasti logika banget, wajar banget, nggak aneh. Logika, masuk akal, wajar, nggak aneh. Yang menyertai itu. Nah itu. Tinggal kita mau ngikut yang mana. Iya. Kalau itu mungkin masih tergolong mudah. Yang ekstra rumit lagi, manakala hidup menghendaki yang menurut pemikiran otak kita itu adalah kejahatan. Iya. Kenapa hidup sampai melakukan itu? Berarti kita sedang kesepian di situ. Kalau tidak mungkin hidup menggerakkan ke situ. Misal contoh. Ada tetangga saya, jahil banget orangnya. Saya punya tetangga jahil banget. Dan saya sering dijahili. Ketika ada teman lain yang datang kepada saya, hidup berkehendak agar supaya saya membicarakan tetangga saya yang jahil kepada teman yang baru datang itu. Nah.
Coba gimana? Mau diikuti nggak? Ini kehendak hidup ini. Nah, mau diikuti nggak? Kehendak hidup itu. Iya, spontan itu. Biasanya ya spontan ya. Diikuti kan? Itu yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu kan seperti itu. Nah, kalau spontanitas spontanitas kejadian itu diikuti pula secara spontanitas seperti yang dulu-dulu. Berarti yang dulu-dulu kita enggak salah kan? Iya enggak? Enggak salah kan? Karena apa? Karena kita mengikuti kehendak hidup. Ya. Nah, sekarang kita sudah ngerti, udah paham, udah tahu. Walaupun hidup menghendaki saya membuli tetangga, karena saya sudah ngerti, paham, tahu kalau itu kehendak hidup kan saya lakukan. Artinya sama kan, nggak salah juga kan, seperti masa lalu kita yang belum tahu. Namun di situ ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Dulu sesungguhnya kita itu sering mengikuti kehendak hidup. Sering. Namun karena tidak tahu, sehingganya kejadian tersebut tidak terbungkus dengan kesadaran cinta kasih sayang. Tidak terbungkus dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hanya itu aja bedanya. Lah, karena tidak terbungkus kesadaran cinta kasih sayang, terjadilah membuli beneran. Terjadilah membuli beneran. Sampai sampai ke dalam menjadi dendam. Ya, iya, beneran membuli beneran. Nah, sekarang kan kita sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama memahami, dan sudah sama-sama mengetahui kan. Artinya kemungkinannya kan sangat tipis kita melakukan sesuatu tanpa dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah, ini belum tentu terjadi membuli. Gitu loh. Kejadiannya itu belum tentu saya itu benar-benar menceritakan tetangga saya yang jahil itu. Gitu. Kejadiannya. Dulu saya memberikan pemahaman simpel tentang ini. Ya. Dulu saya pernah bahkan sering memberikan pemahaman simpel terkait ini. Sebagai berikut. Kalau hidup itu diibaratkan tuan rumah, maka raga kita adalah rumahnya. Menurut penjelasan pengalaman kita masing-masing di sepanjang kehidupan dunia ini, yang namanya tuan rumah pasti akan merawat rumahnya kan? Iya enggak? Kira-kira pengalaman panjenengan mengatakan itu enggak? Ya, namanya tuan rumah pasti akan merawat rumahnya, memperindah rumahnya, mempercantik rumahnya. Tidak ada satupun tuan rumah yang berusaha merobohkan rumahnya, merusak rumahnya, itu enggak ada. Nah, ini kalau dibahas dalam kan seperti yang sedang saya ungkap dari awal tadi. Jadi intinya hidup itu tidak akan mencelakai kita, tidak akan mempermalukan kita, tidak akan intinya gitu. Walaupun itu seakan-akan jahat, seakan-akan buruk gitu. Jadi jangan ragu, mengikuti hidup itu jangan ragu. Walaupun menurut otak kita kehendaknya itu buruk banget, jahat banget gitu. Karena seperti yang barusan saya gambarkan tadi, nggak ada sejarahnya hidup mencelakai
rumahnya sendiri, mengotori rumahnya sendiri, merusak rumahnya sendiri, itu nggak ada. Itu sejarahnya itu nggak ada. Jadi jangan pernah buruk sangka dengan hidup kita, jangan pernah berpikir negatif pada hidup kita, apalagi sampai kurang percaya, kurang yakin. Bagaimana bisa kurang percaya, kurang yakin? Lawang seumur hidup kita itu dihidupi oleh hidup. Kurang apa buktinya? Kalau hidup itu jahat sama kita, bukan suatu hal yang sulit kan? Kalau hidup itu punya niat jahat sama kita, kan bukan suatu hal yang sulit. Dia bisa meninggalkan tubuh kita sewaktu-waktu, tapi dalam kenyataannya kan enggak. Berarti hidup kan enggak jahat sih. Tidak sejahat yang kita pikir selama ini kan. Kalau dia jahat, terlalu gampang buat dia. Dia pergi ninggalin raga ini, selesai. Kalau dia jahat gitu kan. Itu. Sedangkan kejadiannya di lapangan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Itu rumit banget di situ, rumit. Apalagi ini semakin tinggi sekolahnya semakin rumit loh. Semakin banyak S-nya semakin rumit. Ya kalau logika. Iya kan soalnya main loh. Semakin tinggi banyak S-nya semakin rumit. Karena apa? Karena apapun dilogikakan. Sampai-sampai Tuhan juga dilogikakan kan. Logikanya itu. Ya, tapi untungnya ada wahyu salah. Ya iya. Itu. Apa namanya? Kendali kita kan di situ. Nah, itu. Coba deh. Kehendak hidup patrap samadhi. Patrap samadhi itu kehendak hidup. Ya. Patrap samadhi itu kehendak hidup. Tapi mencari bantal yang agak tinggi empuk buat alas pantat, pakai autan. Nah, ini sudah bukan kehendak hidup ini. Pakai autan supaya. Nah, ini. Nah, itu. Jadi kehendak itu patrap samadhi, titik udah. Tidak ada bantal, tidak ada alas pantat, tidak ada autan, tidak ada apa-apa pokoknya patrap samadhi. Karena kita tidak mengikuti kehendak hidup, ya kan? Artinya kan alas pantatnya tinggi, tebel, hasilnya apa? Setebal apapun alas samadhinya, tetap pantatnya panas kan? Iya kan? Nah itu akibatnya loh seperti itu. Tetap kalau lama samadhinya pinggangnya pegel kan walaupun diganjal itu pantatnya. Ya kan? Kayak gitu tuh. Itu akibat dari tidak mengikuti kehendak hidup. Coba kalau patrap samadhi aja, nggak usah mikirin bantal, nggak usah mikirin alas pantat, nggak akan terjadi apa-apa aslinya. Gitu. Jadi kehendak hidup itu simpel banget, simpel dan yang pasti itu bertentangan dengan logika kita, nggak masuk akal, gitu. Nggak masuk akal. Saya mengalami yang Bapak akan berusaha ini. Mengalami sekali. Gitu. Nah kalau hal ini masih terjadi terus, ya empat anasirnya menang terus. Nah kalau empat anasirnya masih selalu menang, ya kita masih berefek itu tadi loh, bersiko, bahkan tidak menutup kemungkinan karma ujungnya itu. Ujungnya itu karma. Bagaimana dengan ini? Kita mengikuti kehendak hidup aja. Ya. Tapi ketika kita mengikuti kehendak hidup, itu nilainya sekali terhadap budaya atau tatanan di masyarakat. Bertentangan sekali. Kalau kita mengikuti hidup di mata masyarakat, kita tahu kita tahu etika, tidak sesuai dengan aturan atau agama namanya di Banjar atau di desa. Itu bagaimana? Itu juga termasuk empat anasir.
Yang mengatakan seperti itu kan 4 anasir. Yang mengatakan logika, yang bercerita tentang logika kan 4 anasir. Di satu pihak kan ada bilang gitu. Harus bisa menempatkan diri, menjaga diri, kan gitu salah satu. Iya. Yang 4 itu. Iya. Nah, saya dari sana bercermin gitu kadang-kadang. Iya. Nah, itu yang bisa membawa diri itu kan hidup. Yang bisa menempatkan diri itu kan hidup. Yang bisa menyesuaikan diri itu kan hidup. Yang bisa menjaga diri itu kan hidup. Bukan 4 anasir. Nah, secara simpel, kalau hidup ini diibaratkan tuan rumah, maka wujud kita adalah rumahnya. Dalam sepanjang sejarah, tidak ada satupun tuan rumah yang akan merusak, mengotori, bahkan menghancurkan rumahnya sendiri. Tadi saya katakan, saya berikan penjelasan secara simpel. Itu simpel banget, Pak Gunaya. Itu simpel banget. Lah, ini kalau dibahas panjang, dibahas dalam. Kalau hidup itu diibaratkan tuan rumah, maka wujud kita adalah rumahnya. Dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, belum ada sejarah yang menceritakan ada tuan rumah yang merusak rumahnya sendiri, mengotori, menghancuri, kecuali tuan rumah yang sinting, gitu. Ya, kalau tuan rumah yang sehat tidak akan merusak, menghancurkan, mengotori rumahnya sendiri. Ini simpel banget. Tapi ini kalau diperpanjang, kalau diceritakan dalam, berarti ketika jiwa raga ini mengikuti hidup itu akan menggerak-gerikkan jiwa raganya ini tidak menentang adat, tidak menentang budaya, tapi bukan rancangan ini Pak Gunaya gitu loh. Bukan rancangan ini gitu loh. Tidak mungkin kehendak hidup itu bertentangan. Ya, nah itu. Ya. Seperti itu. Misal contoh lagi, di kampung sedang ada upacara adat, ya. Di kampung sedang ada upacara adat, dan yang mengadakan upacara adat itu tetangga. Tapi hidup tidak menggerakkan. Hidup tidak menggerakkan jiwa raga kita untuk menghadiri upacara adat itu. Ya. Bersamaan itu pula 4 anasir ini akan muncul. Kamu harus bisa membawa diri. Yang muncul. Kamu harus bisa membawa diri. Kamu itu tenaga kamu. Nanti kalau kamu sakit, ya orang yang pertama menjenguk kamu sakit itu tetangga. Banyak. Ini logika banyak banget. Banyak banget. Tapi ingat, kalau hidup itu tuan rumah, maka raga kita adalah rumahnya. Artinya, ketika ada tetangga kita sedang mengadakan upacara adat dan hidup tidak menggerakkan jiwa raga, berarti ada sesuatu di situ, gitu loh. Ada sesuatu. Jadi kita jangan mencurigai dulu. Selama ini kan prakteknya kita kan seperti itu kan. Waduh, tetangga sedang tahlilan, tetangga sedang ngaben, hidup tidak menggerakkan jiwa raga saya. Aduh, nanti apa kata tetangga? Nanti dikira saya aliran. Ini udah bermunculan ini. Yang tadinya hidup hendak menunjukkan sesuatu yang teramat penting kepada kita, jadi mincep dia. Aduh, saya sudah dicurigai duluan. Nggak jadi deh. Akhirnya buyar ke sana sini. Seperti itu. Jadi kita sudah waktunya kita berhenti mencurigai hidup. Udah waktunya. Nah, selama ini prakteknya kita seperti itu. Jadi nyaris nggak pernah percaya sama hidup itu. Nyaris nggak pernah percaya sama hidup. Lawang maha hidup aja percaya sama hidup. Kalau dia nggak percaya, mana mungkin hidup diberi tugas untuk menghidupi wujud kan? Nah, gitu. Tidak lucu kan yang kita lakukan selama ini?
Nah itu terumit. Kalau soal diam ketika bersamadi setelah patrap, itu kan bergantung dari kemauan kita. Kalau kita mau diam, ya pasti bisa diam. Kalau kita tidak mau diam, bagaimana bisa diam? Tapi di luar patrap samadhi, ini loh rumit. Ini rumit. Karena apa? Karena ada 5 kehendak yang tidak sama. Yang dimaksud dengan Pak Semono di bukunya ini berarti Pak Ya, memendam ya, lama, ya, gelar jalan anyar. ya. Gitu, Pak, ya. Gulung jagat lawas, gelar jagat anyar. Jagat lawas atau dunia lama itu jagat apa? Dunia apa? Jagatnya atau dunianya 4 anasir. Lah jagat anyar atau dunia anyar itu apa? Dunianya siapa? Jagatnya atau dunia hidup yang selama ini tidak pernah kita dikatakan baru karena tidak pernah sih ya. Iya, tidak pernah. Nah gitu. Itu unik sekali. Ini hanya dapat diketahui manakala kita konsekuen. Konsekuen apapun yang terjadi, saya hanya akan menikmati rasanya kelakuan diri saya sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu baru bisa diketahui. Bahwa kejadian ketika di lapangan itu seperti itu loh. Kalau enggak, pasti kita terjebak dulu. Lebih dulu kita akan terjebak. Nah, kalau kita sudah lebih dulu terjebak, logika yang main bukan kesadaran. Logika yang akan bermain bukan kesadaran lagi kalau sudah lebih dulu terjebak di dalamnya. Iya. Nah, kalau sudah bisa berdamai dengan hidup, berdamai dengan alam semesta seisinya, terlalu kecil. Karena apa? Karena rahasianya alam semesta seisinya ada pada hidup. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan sang pemimpinnya, berarti sama anak buahnya kan berdamai semua. Mari kita praktekkan itu. Dan manakala kita sudah asik mempraktekkan apa yang baru saja kita bahas bersama ini, nanti semuanya itu akan teratur. Hanya dengan praktek itu tok loh. Jadi nggak perlu dirancang yang sana nggak perlu dirancang. Dia akan tertata dengan sendirinya. Kita kaji aja apa yang barusan, apa yang sedang kita bahas ini, kita kaji aja, kita praktekkan terus. Nanti yang lainnya akan ngikut, akan teratur. Ya. Nah, itu. Untuk bisa menguasai titik-titiknya, di mana komanya, di mana sifasinya. Jangan bergerak refleks atau bergerak spontanitas, jangan. Walaupun kita sudah tahu ini kehendak hidup ini, tapi jangan langsung lakukan. Tetap santai, tetap nikmati rasanya, tetap. Supaya lebih jelas lagi gitu loh. Supaya kitanya bisa lebih klik lagi gitu. Bisa lebih klik lagi. Berarti itu saat mengikuti kehendak hidup itu 7 kali. Ya dibutuhkan 7 kali laku. Ya. Konsekuen, ada kejadian, tetap ikut kehendak hidup. Ada kejadian, ikut kehendak hidup. Diproses, ikut kehendak hidup. Tidak diproses, ikut kehendak hidup. Ada masalah, ikut kehendak hidup. Tidak ada masalah, ikut kehendak hidup. Tanpa ada jeda loh ya, tanpa tertarik, tanpa proses tertarik ke sana, tertarik ke sini. Lulus selalu mengikuti kehendak hidup, 7 kali berturut-turut, dah selesai.
Tapi kalau 3 kali mengikuti kehendak hidup, nanti keempat kalinya tertarik. Ah, ini gagal, ini dari awal lagi kita. Lalu terus sampai kapan selesainya kalau seperti itu? Iya, ngulang lagi dari awal. Gitu. Seperti halnya ketika kita menyabdakan bacaan kunci. Itu hitungan itulah yang kita butuhkan. Ketika kita bersabda tentang kalimat kunci, itu kan ada sabda kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. 7 kali kan? Nah, berarti 7 kali itu. Ya, kalau tidak mengikuti kehendak hidup berarti luput kan. Udah 6 kali nih berturut-turut ya. 6 kali berturut-turut konsekuen apapun yang terjadi ikut hidup. Ke-7 kalinya udah ngulang lagi dari awal itu. Kapan selesainya kalau seperti itu terus? Rahayu. Sini. Ini banyak kadang lain ini. Ya. Kira-kira sampai saya mimpikan begini, ini jalan pulang terus ada jalan kayak sebesar kali pancing. Terus ini mau jalan pulang ceritanya ini kan satu tempat ke sini. Anda ini pulang sana. Yang lain-lainnya kan aja terus saya berpikir karena di bawah ini batu Jurang. Oh segini kan. Terus akhirnya kan di jalan nih lagi balik lagi ke sana lagi balik. Nah sampai bangun. Berarti saya belum berhasil nih. Masih meragukan hidup gitu ya. Intinya kan gitu. Kan karena baca buku dengar penjelasan video nih. Bahwa jalan ini jembatan ini sebesar kali ini kok bisa? Saya kok nggak bisa? Iya. Dari langsung mimpi, pikir saya antara pikiran ini belum diizinkan untuk pulang nih, artinya pulang ke selamanya gitulah. Terus sehingga saya bolak-balik terus. Tapi setelah saya baca buku, berarti saya ini belum berhasil ini untuk pembuktian itu. Semuanya berkait dari menjaga kebersihan, kemudian berpancalah jelas dia gini. Hidup itu muncul. Iya. Dia peka sekali. Katakanlah di dalam telinga kita ada kotoran, padahal kita enggak mikir loh ya. Hidup itu tahu loh. Nah, ketika hidup itu tahu bahwa telinga rumahnya itu kotor, diutik-utik. Gitu. Jadi artinya apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, atau ketika kita punya kepentingan, dia tuh tahu banget. Dan pada saat itulah dia akan action. Gitu. Hanya saja dikarenakan dia memiliki 2 tangan, 2 kaki, actionnya disertai kedua tangan dan kedua kakinya. Sebenarnya itu juga logika kan? Hanya saja kedua tangannya sama-sama punya kehendak.
kedua kakinya sama-sama punya kehendak. Ya ini yang membuat ribet kan di situ. Minta maaf kalau begitu kan seperti kejadian saya kemarin susah. Sebelum syarat berangkat, saya diem dan pasrah atau menyerahkan diri kepada hidup. Tapi hidup ini menunjukkan saya yang lebih jauh daripada yang lebih dekat. Ada janji yang lebih utama itu yang dekat, Pak. Dengan rasa terima kasih saya, dengan petunjuk hidup, saya jalankan yang lebih jauh, Pak. Yang saya tanyakan, apakah ini rencana apa-apa, Pak? Itu yang saya tanyakan, Pak. Apa yang kita bahas dari tadi itu kejadian spontanitas loh ya. Jadi jenengan enggak masuk, Pak, Pak, enggak masuk. Itu kejadian spontanitas. Artinya itu bukan bukan kejadian sebuah kehendak, bukan kejadian sebuah rencana, ya. Apalagi rancangan, bukan. Jadi itu spontanitas. Pak, intinya ketika diri kita itu butuh gitu loh. Ketika diri kita ini perlu, penting, dia akan action. Kalau dia tidak action berarti kita tidak punya kebutuhan di situ. Tidak punya kepentingan, tidak punya keperluan. Itu endingnya di situ endingnya. Kalau dia sampai action berarti kita sedang punya kebutuhan atau keperluan atau kepentingan. Dan itu kita tidak nyadari kalau kita sedang butuh sesuatu itu kita tidak tahu gitu loh, tidak nyadari. Walaupun kita tidak menyadari hidup karena hidup tahu kan, makanya dia action. Dia action. Dan itu benar-benar spontanitas itu. Spontanitas. Jadi tidak berupa petunjuk, enggak seperti itu, enggak. Seperti saya gambarkan tadi tentang rokok itu tadi loh. Ketika rokok ini masih penuh, berarti saya kan belum butuh rokok kan. Hidup enggak akan action tentang rokok ini gitu loh. Tapi ketika di dalam bungkus rokok ini, rokoknya tinggal 1 batang, berarti kan jarak beberapa saat kemudian saya punya kebutuhan rokok nih. Nah, hidup itu akan action di situ. Nah, bentuk actionnya ini tidak bisa digambarkan. Bentuk actionnya itu tidak bisa digambarkan. Pokoknya ujuk-ujuk ngambil dompet atau apa langsung berangkat ke Indomaret, gitu loh. Ya langsung ujuk-ujuk. Karena ini rokok kan sambil dinyalain kan rokoknya, sambil dinyalain cetret gitu kan. Tapi ngambil dompetnya, kalau dompetnya nggak di sini kan, ngambil dompet truk langsung ngeluarin motor. Karena apa? Karena Indomaretnya jauh kan. Tapi bersamaan itu, kan tetangga saya ada kios. Nah, bersamaan dengan itu gitu loh. Nah, itu kejadiannya seperti itu. Ya. Kejadian seperti itu. Sama dengan patrap sama adik itu tadi. Sering kan ujuk-ujuk mau patrap gitu. Tapi bukan keinginan mau patrap gitu loh. Bukan keinginan ingin patrap, bukan gitu. Ujuk-ujuk entah sedang apa mau patrap. Ya. Kan langsung beranjak kan? Langsung beranjak. Bersamaan dengan itu terlintas bantal, alas, pantat. Iya, terlintas semua gitu lain. Itu spontan itu. Nah, kemunculan yang juga spontanitas itu, kemunculan yang juga spontanitas itu abaikan gitu loh. Patrap aja lah gitu, patrap aja coba. Abaikan tuh kemunculan spontanitas tentang alas pantat, kemunculan spontanitas tentang autan itu jangan hiraukan itu. Jangan lakukan patrap saja gitu. Jangan melakukan ngambil alas pantat, gitu.
hasilnya. Paham nggih? Saya juga sering begitu Pak. Ya. Seperti rencana mau Pak. Ya. Baru mau kan gini. Katanya mau gini aja gitu cucunya. Ya. Oh, ya, bentar. Akhirnya tak jadi. Yang begitu-begitu yang mempengaruhi gini. Ya. Akhirnya tertunda. Ya. Ini kalau kita sudah apa namanya sudah ya, iya. Kalau kita sudah lihai di sini, ndak menutup kemungkinan loh suatu saat panjenengan patrap sama di telanjang. Ndak menutup kemungkinan loh itu. Dok, habis apa selesai mandi baru handukan ingin patrap, mau patrap kan? Dok, mana mungkin sempat mikirin pakai sarung dulu, nggak mungkin kan karena sudah asik ikut kehendak hidup, ini sudah asik banget. Lah kejadiannya nggak mungkin akan ketahuan orang walaupun panjenengan patrapnya itu telanjang bulat, nggak akan mungkin ada yang tahu. Iya. Saya pernah gitu. Kejadian itu tadi pagi saya bersit untuk ujian sempurna kamar mandi. Panjang di situ. Langsung sesuci itu yang Iya. di kamar mandi kan aman ya, Pak? Ya pasti aman. Cuma tadi masih mikir ada apa nyari keset Pak. Kan mikirnya kamar mandi basah. Belakang keset. Saya keselip hasil gitu. Padahal spontan itu dari kan habis tetangga, mestinya kan udah aktivitas. Ini langsung belok ke kamar mandi, biar sempurna lagi. Jadi kalau ada kejadian spontanitas, maka berpedomanlah kepada spontanitas itu dan lainnya abaikan. Karena jika tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Di waktu ini ya, di waktu saya di sana tuh mungkin agak aja manunya. Kan saya itu udah habis mandi langsung patrap sempurna. Nah, sampai selesai. Setelah itu saya ditegur oleh salah satu terus mungkin diceritakan lupa pakai baju, pakai celana saja. Terus memang benar ya, terus harus patrap ini gitu. Tapi setelah perjalanan ke sampai di sini tuh mungkin banyak gangguan gitu. Hilang lagi ketajamannya itu. Itu kalau kejadian tentang itu seperti saya kemarin itu mandi langsung ke patrap, tapi juga masih terselip dengan faktor nasib. Karena saya ingat apa yang dikatakan Pak Awe dulu, masa mau patrap harus pakai telanjang kan begitu. Nah itu nggak jadi, akhirnya tetap pakai sarung sih, tapi nggak pakai baju, tetap pakai ngambil sarung. Setelah kejadiannya di sana saja. Tapi setelah itu nantinya baru saya ditegur itu nggak boleh. Terus Pak bilang kalau sudah gerak itu hidup yang saya lakukan saja. Gitu. Kalau di sini ya terpaksa ya lengkap dulu pakai sarung, pakai sendal kan gitu. Kadang-kadang kan lebih untuk dupa. Biar lebih. Maka kita sedang laku suci kan? Mana mau suci wong banyak kemomorannya gitu.